Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farani Yusran dengan NIM O1A1200600 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama, definisi senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Senyawa fenolik berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Komponen pada senyawa ini diketahui memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan kanker. Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena umumnya berikatan dengan gula sebagai glikosida. Fenol adalah senyawa yang ditandai dengan lekatnya gugus hidroksil langsung pada cincin aromatiknya. Kelompok terbesar dari senyawa fenolik adalah flavonoid. Flavonoid berasal dari kata flavon, yang merupakan salah satu jenis yang paling banyak dijumpai dan memiliki jumlah terbesar. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak tersebar di alam dan terdiri atas 15 atom karbon C. Flavonoid merupakan metabolit sekunder dan banyak sekali ditemukan pada jaringan tumbuhan. Flavonoid dapat berupa bentuk bebas sebagai aglikon ataupun berada dalam bentuk glukosida karena memiliki rantai glukosa. Kandungan yang dimiliki flavonoid memiliki efek farmakologis sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan tradisional karena memiliki beberapa khasiat baik antifungi, antihistamin, antihipertensi, antibakteri, antivirus, dan sebagainya. Yang kedua, ada klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama, ada klasifikasi senyawa fenolik, C6 atau fenolik sederhana. Senyawa dari gugus ini merupakan hasil substitusi dari gugus fenol, di mana substitusinya dapat berupa substitusi dalam posisi orto, meta, atau para. Yang kedua, ada C6C1 atau asam fenolat. Senyawa fenolik dari golongan asam fenolat adalah fenolat yang tersubstitusi oleh gugus karboksil. Lalu ada C6C2, asetofenon dan asam fenilasetat. Asetofenon dan asam fenilasetat jarang ditemukan di alam. Asetofenon dikenali dengan adanya gugus karboksil, tetapi berbeda dengan asam fenolat, di mana gugus karboksil dari asetofenon tidak berikatan langsung dengan cincin aromatiknya. Lalu ada C6C3 atau asam hidroksinamat dan fenilpropanoid dan kumarin. Hidroksisinamat dan kumarin telah banyak diketahui dalam ilmu sains yang terdapat sebagai fenilpropana dan kromon. Tetapi yang paling penting adalah asam hidroksisinamat. Lalu ada C6C4 atau naftokuinon. Naftokuinon adalah senyawa fenolik yang tersebar luas dalam tanaman, jamur, dan bakteri. Naftokuinon dibiosintesis melalui jalur yang berbeda, yaitu melalui jalur asetat dan mevalonat yang dipadukan dengan jalur sikimat. Lalu ada C6C1C6 atau santon. Santon merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tanaman, jamur, dan lumut. Kerangka dasar dari santon C6C1C6 yang mengandung dua buah cincin aromatik yang terikat oleh atom O. Lalu ada C6C2C6 atau stilben dan antrokoinon. Stilben dan antrokoinon merupakan senyawa fenolik dengan kerangka dasar C6C2C6 dengan dua buah cincin aromatik yang terhubung oleh jembatan etilen. Lalu ada C6C32 atau lignan dan neolignan. Lignan merupakan dimer atau oligomer dari monolignol, di mana monolignol yang dimaksud adalah p-kumarin alkohol, coniferyl alkohol, dan sinapsil alkohol. C6C3C62 atau biflavonoid. Biflavonoid adalah flavonoid dimer, walaupun procyanidin dimer atau satuan dasarnya katekin biasanya tidak dimasukkan dalam golongan ini. Biflavonoid jarang ditemukan sebagai glikosida dan penyebarannya terbatas. Terdapat terutama pada Gymnospermae.
Lalu ada C6, C3, C6 atau flavonoid dan isoflavonoid. Senyawa flavonoida diturunkan dari unit C6C3 fenilpropana yang bersumber dari asam sikimat atau via fenilalanin, dan unit C6 yang diturunkan dari jalur poliketida. Lalu yang kedua ada klasifikasi senyawa flavonoid. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Struktur flavon sendiri terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 aksen dan 3 aksen serta memiliki keton pada posisi 4. Flavonol merupakan flavonoid dengan gugus keton. Perbedaan antara flavonol dengan flavon terdapat pada gugus di posisi 3 pada cincin C yang memungkinkan terjadinya glikosilasi. Lalu ada flavonon. Flavonon merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Retuseae. Lalu ada flavanol. Flavanol atau disebut juga dengan katekin merupakan derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Lalu ada antosianidin merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Antosianidin yang umum ditemukan adalah aglikon dengan struktur dasarnya flavilium. Lalu ada kalkon, merupakan flavonoid yang unik karena dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri. Senyawa kalkon diantaranya adalah fluorizin, arbutin, fluoretin, dan claroconireninin. Yang ketiga, identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. A. Fenol sederhana dan asam fenolat. Pertama ada KLT silika gel, asam asetat, CH-Cl3, dan etil asetat benzena, selulosa Mn300, benzena MEOH, asam asetat, dan asam asetat air. Lalu deteksi dengan UV dengan pereaksi Folin, Ciacaltae, pereaksi Gibbs, uap NH3, vanilin HCl. Lalu ada GCMS, lalu HPLC. B. Ada fenil propanoid, identifikasinya kromatografi lapis tipis atau selulosa, kromatografi kertas, lalu ada spektrofotometer UV vis. C. Ada flavonoid, warna berubah dengan penambahan basa atau amonia, diidentifikasi dengan KLT atau BAA HAC 5%, spektrofotometer UV vis, pereaksi geser. Yang keempat ada gambaran proses biosintesis. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua kata dasar, yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, maka jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama ada jalur asam asetat. Asetil KOA dibentuk dari reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil KOA juga dihasilkan oleh proses beta oksidasi asam lemak secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil KOA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak
dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Yang kedua ada jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritros 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Yang ketiga ada jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil CoA, tetapi saluran jalur mevalonatasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediat jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliserildehida 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Itulah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.